Halo guys, masih bersama saya admin ID Kopi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fitur tambahan yaitu scheduler ya pada Zoom. Nah, di sistem scheduler pada Zoom ini adalah fitur tambahan ya add-on. Nah, pastikan license ya, dan pastikan juga Zoom-nya itu yang 300 partisipan. Jadi bisa dapat scheduler atau enggak beli 100 partisipan. Nah, nanti add-on schedulernya dia nambah sendiri. Oke, pertama-tama kita akan manfaatnya dulu lah penggunaan scheduler ya, fitur tersebut. Ini berfungsi sebagai penjadwalan ya, penjadwalan untuk kalian-kalian yang di bidang terutama dokter gitu ya, untuk membreakdown pasien-pasien untuk praktek gitu kan, jadwal praktek terutama online ya. Oke, sekarang kita implementasi langsung ya. Jadi nah ini pastikan license ya. Kalau udah license, nah ini kita klik scheduler ini. Oke, langsung aja create scheduler. Nah, ini saya akan jelaskan ya. One to one, any host available, all host available, one to many, ya kan? One to one itu ya pertemuan satu arah ya, maksudnya dokter dan pasien. Jadi hanya satu dalam satu jadwal. Nah, kalau any host available itu satu jadwal bisa dilukir 4 orang attends, jadi peserta atau lebih ya. Nah, kalau ini all host available ini seperti apa ya? Jadi 2 orang, jadi satu host, nah itu disaksikan oleh berbagai macam orang. Nah, satu attendnya itu terdiri dari 2. Kalau one to many, jadi attendance-nya itu banyak, nah hostnya cuma 1. Tapi biasanya orang-orang pakai yang one to one ini. Kita langsung aja ya, klik. Nah, sekarang ke detailnya ya. Oke, sekarang kita breakdown pelan-pelan ya. Nah, ini di scheduler ini kita ada namanya detail. Nah, schedule name ini kita misalnya pakai ini jadwal praktek dokter ya biasanya. Nah, ini kita kasih warna apa? Bebas saja, hijau misal. Nah, ini schedulingnya. Nah, durasi ini menentukan berapa lama conversation itu berlangsung. Jadi bisa 30 menit atau ini bisa diatur ya 35. Biasanya kalau konsultasi itu 30 menit itu biasanya ya. 30 menit ya kan. Nah, ini Zoom meeting ya kan. Enable Zoom waiting room enggak usah, lokasi enggak usah. Nah, ini private schedule, make private schedule enggak usah. Nah, ini kita next ya. Nah, di available itu kita bisa ketersediaan jadwal ya. Jadi kita bisa menjadwalkan kapan tentunya kita praktek sebagai dokter, misal, ya kan? Nah, kita coba ya. Custom hour. Nah, jadi tadi pilih ini ya, set custom hour. Mungkin tadi kan existing ya. Ini setiap hari. Ini kan capek ya. Nah, biasanya kita set custom hour. Nah,
Nah, ini kita jadwalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dari keempat hari ini ya kita bisa tentukan jam 9. Nah, kita misalnya prakteknya hari Senin, Senin, Rabu, Kamis misalnya. Ya itu ini dimatiin. Oke. Ini oke, nggak usah. Kita next. Sekarang lari ke notifikasi ya, notification. Nah, itu awalnya kayak gini ya. Nah, ini kita bisa custom, ya kan? Calendar invitation. Ini gimana mau bookingnya lewat SMS atau email, ya kan? Jadi lebih tepatnya dari di sini kita juga bisa melakukan kustomisasi notif gitu loh. Bisa lewat email, SMS. Jika ingin melalui SMS maka harus memasukkan nomor yang valid dari pasiennya. Jadi ini kayak booking ya kan? Kode maunya lewat mana, SMS atau email ya kan? Nah ini send email confirmation, email nggak usah, there's no reply email address. Nah ini dengan SMS ya kan? Email, SMS. Nah, next. Oke, ini itu more option ya. Di sini kita bisa sebagai pengaturan durasi ya, yang tadi sama kayak ability ya kan. Sebagai durasi konsultasi. Tadi kita set 30 menit ya. Nah, 30 menit schedule per day attend. Ya, kita kasih bebas ini. Jadi sehari itu limitnya berapa? Nah, ya kan. Pengaturan durasi juga. Nah, bagi saya no limit aja. Time before a schedule then can book. Set maksimum nggak usah. Nah, kita finish ya. Oh, ada yang lepas nih. Nah, ini udah digunakan. Kita tambahi nomornya. Oke, sudah. Finish. Coba yang tenang. Nah, ini bisa kita bagikan guys ke pasien-pasien. Bisa lewat WA, bisa lewat apa namanya email, kan copy linknya aja. Nah, kita copy, nah, kita bisa bagikan ke WA. Seperti itu. Guys, nah tadi kan ketika kita udah bagikan linknya ya kan, kita tuh kedapatan seperti ini. Jadi dari pihak pasien itu bisa apa namanya ngisi sesuai jadwal kita masing-masing. Ya, misalnya saya mau konsultasi di hari Senin gitu, jam 9. Ya sudah, kita klik ya. Nah, kita tulis namanya, misal siapa, Teresa Kusuma, ya, email addressnya Teresa Kusuma. Nah, ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ini misal apa, share anything
Nanti email ini penting loh guys. Sorry, ini lupa saya bilang ya. Jadi ketika kita sudah mengisi apa namanya nama ya kan, email gitu, terus keluhan misal keluhan masalah kulit misal. Nah ini nanti sekitar jam 9 itu akan ada, kalau bisa email itu harus aktif ya, buka di email kalian masing-masing. Nah kita booking nih. Nah ini sudah ada nih jadwal praktek. Nah ya kan. Nah kita lihat di jadwalnya ya. Kita back ya. Kita back, kita lihat tadi. Nah ini mulainya 9.30. Nah ini kan 9. Berarti di jam 9 sudah ada orang. Nah nanti free lagi di 9.30. Lagi terus sampai selesai. Oke, misal kita bagikan nanti pasien mau ngisi aja nggak apa. Nah yang penting apa namanya, misal siapa, Arman, misal Arman Kusuma, misal. Emailnya harus email beneran ya guys. Nah jangan lupa nanti itu karena schedule ya, jadi penting sekali harus diisi jadwal yang benar ya, karena supaya saling enak gitu kan. Nanti itu akan muncul notif bahwa Zoom schedule telah berhasil, jadi booking. Oke, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena ini fitur baru ya guys, jadi bisa dibilang sangat membantu, terutama untuk penjadwalan mulai dari kapan kita bisa meeting ya kan, terus penjadwalan siapa saja partner meeting kita bisa pilih-pilih berdasarkan jamnya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertambahan lagi ya, untuk distribute schedule ya kan, seperti itu. Terus ini saya akan menjelaskan tentang apa itu DSTE ya, distribute schedule to host evenly, sama untuk yang DSTE ya, itu fungsinya di mana host yang terlibat tersebar dalam jumlah itu seperti ini guys ya. Tambahan ini guys. Nah ini yang tadi awal-awal video saya jelaskan tentang apa, any host available, host available, one to many, itu termasuk ini DSTE. Nah ibaratnya gini lah, kalau yang DSTE itu ya seperti ini. Jadi pasiennya banyak, katakanlah kalau ini bagi dokternya satu misal, pasiennya satu, dokternya banyak, one attend one host. Nah one attend itu maksudnya ini, nah one host ini dilukir. Jadi misal penyakitnya pasien ini lebih dari satu gitu kan, diatasi sama spesialis yang berbeda-beda. Nah itu pakai yang ini. Nah, gitu. Terus kalau yang all host available tambahan lagi ya, itu memperjelas video yang pertama awal-awal ya, ini sama one attend multiple host, jadi hostnya juga banyak juga. Nah kalau yang bedanya ini apa, hostnya itu dia satu tapi diganti-gantian, misal habis sama dokter ini terus langsung skip ganti ini.
Kalau ini satu pasien itu dilihat berbagai macam dokter. Ini kalau dua orang deh. Jadi yang atas itu ada banyak. Tapi untuk satu pasien, katakanlah seperti itu. One to many, ya kalau yang ini berarti multiple attendance. Jadi pasiennya itu banyak, bosnya satu. Maksudnya dokternya itu satu. Nah, makanya tadi saya dari awal video bilang, biasanya ya one to one ini, one to one. Oke, itu tambahan ya guys tadi untuk masalah scheduler itu penting itu guys. Biasanya ini kok guys, senang aja. Nah kuncinya itu tetap ya, ini yang jadwal yang tadi kita bikin ini, cara live kuncinya itu di sini, durasi itu kunci. Nah kalau sudah next. Nah ini juga penting. Kapan dokter itu bisa praktek? Nah, ini penting ini. Nah, misal online semua nih dari Senin sampai Minggu misal, bisa ini Sunday diklik juga, diklik. Nah ini bisa untuk jamnya. Jamnya kapan? Di custom aja, coba. Ya jam 9 sampai jam 5. Ya, terus notifikasi. Nah, notifikasi ini yang tadi yang sudah saya jelaskan itu. Ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ya lumayan lah. Lumayan. Remind email SMS. Pada dasarnya tuh gini. Scheduler itu ya membantu. Tapi pastikan dokter juga tahu pasien. Jadi biasanya dokter tuh punya daftar pasien gitu kan. Nah, itu kalau bisa ya kan kita ada nomor-nomornya gitu atau nomor WA-nya nanti dibagikan bila sudah terbuat ini semua. Next sudah nih. Ini 30 menit. Oke, next finish. Nah, yang kita bagikan tuh link ini tadi. Link kita bagiin. Nah, setelah itu pasien pasti nanti dapat kayak notifikasi kan. Nah, nanti buka seperti video yang sebelumnya saya berikan tadi. Oke, itu tambahan ya guys. Terima kasih sudah menyimak lagi. Ciao.